Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Pak, adik saya tangannya terkena setrikaan. Untuk saat ini, apa yang dirasakan oleh kakaknya? Rasanya panas, Pak. Selain rasa panas, apakah ada rasa lain yang terasa? Rasanya hanya perih saja, Pak. Untuk saat ini, sudah berapa lama lukanya terkena setrikaan, Kak? Tangan adik saya terkena setrikaan sekitar setengah jam yang lalu Pak. Jadi kamu kalau nyetrika pelan-pelan ya. Buru-buru, Kak. Takut terlambat. Aduh. Sebentar ya, guys. Aduh. Kena setrikaan? Sakit, panas. Kalian pernah gak sih mengalami kejadian seperti Dila barusan? Terkena setrikaan atau kejadian lainnya yang menyebabkan luka bakar pada kulit kalian. Sebelumnya kita cari tahu dulu yuk apa itu luka bakar. Dan luka bakar itu terbagi menjadi 3. Derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Apa itu luka bakar? Luka bakar itu adalah suatu bentuk kerusakan dan kehilangan jaringan disebabkan kontak dengan sumber suhu yang sangat tinggi seperti kobaran api di tubuh, jilatan api ke tubuh, terkena air panas, tersentuh benda panas akibat serangan listrik, akibat bahan-bahan kimia, serta sengatan matahari dan suhu yang sangat rendah. Lalu jenis-jenis luka bakar itu ada berapa sih? Ada 3, derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Untuk derajat 1 yaitu superficial thickness burn. Luka bakar terjadi berada di dalam epidermis kulit. Pada tingkat ini, klinis luka bakar derajat 1 adalah munculnya eritema, terbakar sinar matahari, tersiksa, dan tidak menghilangkan bekas luka. Untuk memulai dengan luka bakar derajat 1 sembuh dalam 3-6 hari. Lalu untuk derajat 2 itu partial thickness burn. Luka bakar derajat 2 terjadi pada dermis kulit. Luka bakar pada derajat 2 itu dibagi menjadi 2, yaitu luka bakar setengah dangkal dan luka bakar ketebalan fraksi mendalam. Dermis kulit memiliki 2 stratum, yaitu stratum papillary spesifik dan stratum olecularis. Luka bakar jenis superficial partial thickness burn meliputi semua bagian epidermis dan dermis stratum papillar. Klinis luka bakar jenis ini adalah munculnya bula atau gelembung yang berisi cairan, nyeri, dan berwarna merah muda. Luka bakar ini dapat sembuh dalam 7-20 hari. Kemudian untuk derajat 3 full thickness burn, luka bakar derajat 3 meliputi lapisan subkutan kulit dan otot. Luka bakar dapat meluas hingga pada kasus yang lebih berat. Klinisnya pada luka bakar derajat 3 ini adalah warna hitaman, tidak terasa nyeri, konsisten. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu luka bakar dan juga jenis-jenisnya. Sekarang gimana sih cara penanganan luka bakar yang tepat? Yang pertama, siram bagian luka yang terbakar dengan air mengalir selama 15-20 menit. Lakukan sampai rasa sakit menghilang. Yang kedua, jangan memberikan kompres dengan air dingin atau air es karena dapat menyebabkan luka yang lebih dalam. Lalu yang ketiga, tutup luka bakar dengan kain perban steril untuk mencegah infeksi. Yang keempat, jangan sekali-kali diolesi pasta gigi karena mengandung min yang dapat mengakibatkan bertambahnya pelepuhan di area luka bakar. Lalu yang terakhir, jangan mengempiskan luka yang melepuh atau mengoleskan minyak, mentega, dan kecap atau ramuan lain tanpa sepengetahuan dokter. Nah, selain penanganan yang udah dijelasin tadi, salah satu penanganan lain yang bisa dilakukan adalah memberikan obat luka bakar. Nah, apa aja sih obat luka bakar ringan yang bisa digunakan? Nah, yang pertama itu ada betadine antiseptic ointment. Salep antiseptik ini
digunakan untuk membunuh kuman yang dapat menyebabkan infeksi pada luka ketika mengalami luka bakar dan luka lainnya. Untuk cara penggunaannya, cukup dioleskan 1 atau 2 kali di permukaan luka. Lalu yang kedua ada bioplacenton jelly. Salep bioplacenton merupakan obat berbentuk gel yang mengandung bahan neomycin sulfat dan plasenta ekstrak. Obat ini dapat digunakan untuk mengatasi luka seperti luka bakar, luka kronik, luka dengan infeksi, dan jenis luka lainnya. Kandungan pada salep untuk luka bakar ini dapat bekerja dengan cara memicu pembentukan jaringan baru sekaligus mencegah infeksi bakteri pada luka bakar. Untuk penggunaannya, cukup dioleskan secara tipis-tipis setidaknya sebanyak 4-6 kali sehari. Namun, obat ini tergolong obat keras, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter. Lalu yang ketiga ada salep burnazin. Krim untuk mengobati luka bakar ini mengandung bahan silver sulfadiazin. Kandungan tersebut efektif dalam mencegah atau menghambat pertumbuhan bakteri agar tidak menyebar di kulit yang terkena luka bakar. Dikarenakan ini termasuk obat keras, penggunaan obat luka bakar ini harus sesuai dengan resep dokter sampai bagian kulit yang terbakar membaik. Untuk penggunaannya, cukup oleskan secara tipis-tipis pada area yang terluka, hindari jangan sampai terkena mata, mulut, dan hidung. Yang keempat ada Mebo ointment. Salep Mebo adalah obat topikal berbentuk salep yang mengandung bahan-bahan alami seperti ekstrak kulit Sinensis philodendri, ekstrak akar mangkokan, dan ekstrak rimpang Coptidis. Obat ini dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar ringan atau luka goresan. Lalu obat ini tergolong obat bebas sehingga tidak perlu resep dokter. Dan yang terakhir ada salep Bacitracin polymyxin B. Bacitracin polymyxin B merupakan salep untuk luka bakar yang dapat mengobati luka ringan seperti luka bakar atau goresan. Salep ini juga berguna untuk mencegah infeksi kulit ringan pada luka. Lalu salep ini termasuk golongan obat antibiotik yang bekerja dengan cara menghentikan atau memperlambat pertumbuhan bakteri. Obat ini termasuk golongan obat keras sehingga membutuhkan resep dokter untuk mendapatkan dan menggunakannya. Nah, itulah berbagai obat luka bakar ringan yang bisa diberikan saat mengalami luka bakar. Aduh kak, luka aku kok semakin panas dan perih ya? Tadi kamu kasih apa aja ya, Dek? Tadi aku langsung ke kamar mandi, aku bilas pakai air mengalir sama pasta gigi. Kita ke apotek aja kok ya, Dek, supaya luka kamu tidak semakin parah. Iya kak, ayo. Boleh saya lihat terlebih dahulu lukanya, Kak? Ini pak. Bentar ya. Wah, lukanya merah ya, Kak. Boleh saya lihat terlebih dahulu ya, Kak, lukanya. Wah, dari dilihat lukanya lumayan merah ya, Kak. Iya pak, sakit banget. Dari yang saya dengar, iya tadi juga katanya masih sakit ya. Saya bersihkan terlebih dahulu ya lukanya, Kak. Baik pak. Mungkin kita bersihkan terlebih dahulu lukanya ya, Kak. Saya bersihkan terlebih dahulu, Kak. Apakah lukanya mau dibalut, Kak? Boleh pak. Oke, kita balut ya, Kak. Maaf, mari, Kak. Au. Perih.
Oke, baik. Sudah kak ya, sudah lukanya sudah dibalut terlebih dahulu. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Karena lukanya sudah saya obati, saya akan memberikan obat salep bioplasenton yang sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya kepada kakaknya, apakah kakaknya punya alergi atau penyakit sebelumnya yang diderita? Tidak ada Pak. Oke, baik. Karena tidak ada, jadi saya akan memberikan salep ini saja ya kak ya, salep bioplasenton. Salep ini mengandung plasenta ekstra dan neomycin sulfat. Salep ini dapat dioleskan ya kak 4 hingga 6 kali sehari yang pada kulit yang terluka. Lalu untuk efek sampingnya akan dirasakan setelah menggunakan salep ini adalah gatal, kemerahan pada kulit, juga sensasi terbakar pada kulit. Jika nanti kakaknya mengalami efek samping yang semakin memberatkan kakak bisa konsultasikan kembali kepada dokter ya kak. Ini untuk obatnya ya kak, tolong diterima. Oke baik Pak, saya izin mengulang dan memastikan kembali bahwa salep bioplasenton ini dioleskan kepada tangan adik saya ini 4-6 kali ya Pak tadi. Lalu untuk efek sampingnya itu tadi ada gatal, kemerahan pada kulit, dan sensasi rasa gatal ya Pak. Nah terus kalau misalkan nanti adik saya masih efek yang berat, nanti saya bisa konsultasi saja ya Pak ke dokter. Ya betul kak, nanti bisa kakak konsulkan lebih lanjut kepada dokter apabila sensasinya lebih memberatkan kembali kepada kakaknya yang terluka, seperti itu kak. Oke baik Pak. Kak, apakah sebelumnya karena sudah selesai ya kak, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kak? Sepertinya sudah cukup Pak. Terima kasih sudah mengobati dan melayani kami dengan baik. Kali kakak, semoga lekas sembuh dan tolong dijaga kembali kulitnya. Apabila memang tidak ada perkembangan, silakan hubungi dokter lagi ya kak. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Iya, terima kasih. Silakan, semoga lekas sembuh ya kak. Iya. Apa nih? Main video ya? Terima kasih, selamat datang, dan terima kasih sudah gimana sih? Oke. Selamat datang dan terima kasih. Terima kasih dan selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung di apotek kami. Selamat pokoknya selamat deh ya, dadah. Selamat jalan, dadah.